Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eben Seler. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat alur cara bagaimana untuk mengurus bagi ibu hamil yang untuk mempunyai alur riwayat sesar itu seperti apa untuk alurnya dan untuk cara mengurusnya itu seperti apa. Baiklah, di sini saya bukan dokter, di sini juga saya bukan sebagai spesialis kandungan, namun di sini saya akan menceritakan sebagaimana saya ini sebagai pengalaman pribadi saya bagaimana untuk mengurus istri hamil dalam riwayat sesar, bagaimana untuk cara mengurus itu mulai dari hamil hingga menuju pada waktunya sesar hingga sampai kontrol itu dengan menggunakan kartu KIS itu 100% gratis. Oke, yang pertama dari mulai kandungan usia dini, artinya masih dalam kandungan masih muda, misalnya mulai dari 3 bulan. Yang pertama itu kalian itu harus sering-sering untuk melakukan kontrol, biasanya untuk dilakukan USG yang tujuannya itu yaitu untuk mengetahui usia kandungan ya, untuk mengetahui usia kandungan dan juga kesehatan janin yang ada di dalam perut ya, yang ada di dalam kandungan. Oke, yang pertama itu kalian sering kontrol atau sering melakukan USG ya. Nanti untuk berapa kalinya itu nanti untuk mengikuti anjuran dari instruksi dari bidannya ya. Apakah nanti kan disuruh balik lagi itu setelah berapa minggu ya, nanti disuruh balik lagi. Nah, yang kedua, kalian sebagai bahan referensi atau perbandingan diusahakan kalian mencari 1 sampai 3 tempat ya untuk pemeriksaan baik itu USG atau pemeriksaan kandungan lainnya ya, untuk sebagai bahan perbandingan saja ya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mencari, untuk bidan atau dokter memiliki untuk prediksi ya, untuk memiliki prediksi yang bagus ya. Lalu pilih lagi yang dapat, yang terakhir ini dokter yang dapat bisa menentukan atau memprediksi perkiraan sesarnya kapan ya, di usia kapan. Nanti kan sudah mendekati, kita akan sering-sering bertanya ini, dok, apakah di usia 35 minggu itu sudah pas waktunya disesar apa belum. Nah, nanti dokternya ini menyarankan misalnya belum, nanti disesarnya seminggu lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya untuk bidannya tidak bisa memberikan saran untuk prediksi waktu sesarnya kapan, itu jika bisa kalian cari untuk bidan lain yang dapat bisa memprediksi untuk kelahiran operasi sesarnya kapan ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk bagi yang jauh dari rumah sakit ya. Jadi di sini untuk bagi yang jauh dari rumah sakit. Jika yang dekat dari rumah sakit, untuk tujuan kalian untuk sesar, lebih baiknya untuk melakukan kontrol, melakukan pemeriksaan itu kalian konsisten standby itu di rumah sakit terus kalau bisa ya. Jadi di sini saya untuk kendala perjalanan ke rumah sakit itu sangat jauh, makanya saya memilih di sini untuk pemeriksaan usia kandungan ataupun melakukan kontrol USG itu dilakukan di tempat terdekat, di bidan ataupun di dokter terdekat ya, yang tentunya spesialis kandungan. Oke, untuk pemeriksaan kandungan di bidan ataupun di dokter terdekat ini sudah selesai dan kalian juga sudah memiliki perkiraan hari kapan untuk disesar, ini sudah pas untuk minggunya, untuk harinya. Lalu kalian melakukan jadwal kapan untuk ingin ke rumah sakit ya. Misalnya ingin ke rumah sakitnya, misalnya ini hari Rabu ya, hari Rabu ini sudah melakukan pemeriksaan terakhir, kata bidan atau kata dokter ini sudah pas untuk dilakukan operasi sesar. Tidak sampai sini saja, kalian pilih jadwal hari untuk kapan ke rumah sakit untuk melakukan operasi sesar itu sendiri ya. Nanti untuk
keputusannya untuk dokter dari rumah sakit itu sendiri ya, yang menentukan. Untuk alurnya seperti ini. Semisalnya kita mau ada jadwal ke rumah sakit atau ingin disesar hari Selasa, nah, hari Seninnya bisa kalian sudah mengunjungi puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dulu ya. Lebih baiknya itu kita pemeriksaan dulu di puskesmas. Tidak ada pemeriksaan pun itu tidak jadi masalah. Yang dipastikan kita di situ tujuannya untuk meminta surat rujukan puskes yang akan dirujuk ke rumah sakit. Nanti kan di dalam surat rujukan itu nanti kita ada untuk pemeriksaan poli kandungan ya, di poli kandungan ya, di spesialis poli kandungan ya, untuk melakukan pemeriksaan dulu ya, untuk mengecek apakah ini sudah bisa dilakukan untuk sesar hari ini. Nah, nanti dokter yang menentukan ya. Oke, setelah kita sudah mendapatkan surat rujukan di hari Senin, hari Selasa saya berangkat ke rumah sakit. Kita datang itu tentunya kita memberikan untuk berkas-berkas seperti KK, kartu KIS-nya atau BPJS-nya, KTP, dan juga surat rujukannya itu. Lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kata dokternya itu, dokter rumah sakit ini sudah siap untuk dilakukan sesar hari ini. Oke, setelah itu udah langsung kita melakukan tanda tangan untuk para suami, untuk melakukan tanda tangan untuk persetujuan operasi sesar. Setelah dari spesialis kandungan kita dibawa ke UGD. Setelah ke UGD untuk mempersiapkan semua perlengkapan ya, seperti pampers, perekat, itu kain dan lain-lain, seperti baju-baju bayi ya. Untuk mempersiapkan itunya di UGD. Lalu untuk berkasnya itu dari UGD ditujukan langsung ke kasir ya, untuk pendaftaran rawat inap. Rawat inap itu ada dua, nanti untuk pendaftaran rawat inap ibu dan juga rawat inap untuk bayi. Nah, jadi seperti itu, kita harus daftar juga untuk rawat inap bayi, agar nanti untuk perawatan segala macam itu nanti kita sudah gratis ya, sudah tidak bayar lagi jika memakai kartu KIS. Oke, setelah itu tunggu beberapa jam, langsung dibawa untuk ke ruangan operasi untuk dilakukan operasi. Oke, setelah dilakukan operasi langsung dibawa ke ruang pemulihan. Oke, langsung setelah itu bayinya juga dibawa di tempat lain untuk dirawat ya. Nanti setelah itu dipindah ruang ya, kamar inap ya, langsung nanti dipertemukan ya, antara ibu dengan bayinya nanti. Setelah itu diadakan untuk perawatan pemulihan itu selama kurang lebih 3 hari ya. Untuk di rumah sakit itu kurang lebih 3 hari untuk sesar. Oke, setelah itu kita untuk mengurus untuk surat-surat, lalu kita dikasih untuk surat kelahiran bayi. Oke, nanti setelah itu kita langsung ke bagian kasir ya, untuk melakukan semua pembayaran. Nah, untuk kontrol pertama kita nanti suruh balik lagi. Untuk kontrol pertama nanti dibuatkan untuk suratnya, dilakukan kontrol seminggu setelah sesar. Oke, setelah itu kita pengambilan obat. Oke, lalu pulang, lalu balik lagi seminggu setelah sesar itu untuk melakukan kontrol yang pertama. Untuk melakukan kontrol yang pertama kita tidak ada surat rujukan lagi. Oke, untuk kontrol pertama ternyata masih basah. Lalu untuk dilakukan untuk kontrol yang kedua. Untuk kontrol yang kedua itu nanti kita dibuatkan surat pengantar ya, surat istilahnya surat rujukan balik ke puskesmas ya, yang akan kita buat lagi untuk surat rujukannya dari puskes atau dari paskes pertama itu ke rumah sakit lagi. Untuk kontrol yang kedua kita menggunakan surat rujukan ya. Untuk yang kontrol pertama itu tidak ada surat rujukan. Untuk kontrol yang kedua itu kita disuruh membawa lagi untuk surat rujukan dari paskes pertama, baik itu di klinik atau puskes. Kontrol yang kedua sudah selesai, ternyata dinyatakan oleh dokternya spesialis kandungan itu sudah kering ya, dalam artinya sudah bisa dilakukan perawatan di rumah ya. Oke, terima kasih untuk pengalaman
saya kali ini untuk bagaimana cara alurnya, bagaimana cara mengurusnya untuk surat-suratnya. Ini menurut pengalaman saya saja, jadi kita bisa mengurus sendiri ya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Yang intinya kalian sering-sering kontrol, sering-sering melakukan pemeriksaan kandungan. Yang terpenting itu untuk usia kandungannya ya, itu untuk intinya. Itu untuk bagusnya itu kita sering kontrol, sering periksa, itu untuk memeriksa kondisi bayi, untuk mengetahui juga usia bayi, dan untuk mengetahui juga kapan kita tepat waktunya untuk dilakukan operasi sesar. Oke, ini untuk pengalaman bagi yang ingin dioperasi sesar ya. Walaupun ini untuk pengalaman yang pertama ini sudah ada, ini untuk saya yang kedua, tetapi saya juga kadang masih bingung untuk yang kedua. Mungkin jika ada yang salah bisa kalian luruskan. Ini menurut pengalaman saya saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.